masih ada sekitar 40 menit. Sebelum saya lempar ke floor, saya akan menggunakan prerogatif saya untuk mengajukan pertanyaan yang pertama. Tadi disebut mengenai pertahanan nasional, new essential force. Kita ada program yang masih in place, pemerintah itu minimum essential force 2024. Deadline tahun depan dan kelihatannya tidak akan tercapai, yang saya dengar di bawah 70%. Di saat yang sama, tantangan terhadap tantangan dari perubahan geopolitik di kawasan sini berubah, dan kemungkinan perang di kawasan Laut Cina Selatan atau kemungkinan perang antara Amerika dan Cina semakin besar. Pertanyaannya adalah, karena kita tidak memenuhi MEF 2024, kita menjadi sangat vulnerable dalam hal kemampuan kita untuk menjaga teritori kita, menjaga kedaulatan kita. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies kalau terpilih menjadi presiden untuk menutup gap dari kemampuan kita untuk mempertahankan kedaulatan dan teritori kita? Yang terakhir saya dengar dari Menteri Pertahanan Prabowo bahwa belanja pertahanan kita itu hanya sampai 0,8% dari GDP. Negara-negara tetangga sudah sampai 2%, kita masih jauh. Jadi kalau misalnya Pak Anies jadi presiden, bagaimana mengatasinya? Kemampuan kita bertahan, tapi juga kemampuan kita untuk meningkatkan belanja pertahanan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendy. Nomor satu, kita lihat datanya dulu nih. Saya coba lihat datanya. Jadi minimum essential force sejak tahun 2010 itu ditargetkan 2024 tercapai begitu. Dan data sekarang ini kalau kita lihat di 2023, Angkatan Darat baru tercapai 76%, Angkatan Udara baru sampai angka 51%, Angkatan Laut 59%. Jadi kita di bawah dari target itu. Di sisi lain Mbak, kita juga menyaksikan dalam periode 1 dekade ini, kita mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa. Jadi menurut kami ke depan, pengadaan ini sudah tidak bisa lagi diukur dengan kuantitatif saja. Tapi juga sudah harus melakukan penyesuaian dan pengadaan yang sesuai dengan positioning dan utility. Kami sering gunakan analogi ini di Jakarta Pak dulu. Karena begini, jajaran ini sering sampai, Pak ini ada target yang sudah ditetapkan dulu belum tercapai. Kecenderungannya oke kita capai target itu. Apa sih yang belum? Saya beli ilustrasi. Dulu Pak ditargetkan beli mesin fax 100. Gitu. Ya waktu itu mesin fax adalah solusi. Tapi kalau sekarang pakai mesin fax is no longer solution. Masa kita mau laksanakan, kan udah ditetapkan Pak zaman dulu itu. Nah kecenderungan kita adalah apa yang sudah ditetapkan itu harus dilaksanakan. Sementara mengalami transformasi. Jadi menurut kami kita harus membuka diri, invite institutions, individuals yang understand state of the art untuk kita melakukan istilahnya leapfrog ini ya, lompatan yang lebih cepat, mengejar target secara substansi memenuhi yang kita rencanakan, walaupun secara kuantitatif kita mengalami pergeseran. Kenapa? Karena ada positioning yang bergeser. Jadi misalnya positioning alutsista ini menyesuaikan lagi dengan lokasi, proyeksi kekuatan dan garis zona pertahanan. Jadi akses rantai produksi lepas zona ekonomi eksklusif. Kemudian wilayah terluar zona ekonomi eksklusif yang jadi pintu masuknya ALKI. Kemudian garis pantai. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian. Kemudian utilitasnya. Kita bisa membuat alutsista ini menyesuaikan kebutuhan
dan kegunaan secara lebih efisien untuk pertahanan nasional dan proyeksi kekuatan di kita. Dan adaptasi ini yang harus kita lakukan sama-sama. Jadi tadi Pak Endi, kalau bisa kami melihat itu. Lalu yang berikutnya adalah infrastruktur dan SDM juga harus melakukan penyesuaian di sini. Bila kita menggeser cara pemenuhannya, maka kita harus lakukan penyesuaian pada SDM-nya. Nah, tapi ini perlu waktu juga untuk untuk pergeseran itu, karena proses modernisasi itu bisa 4-5 tahun. Jadi kalau disebut kita memenuhi target tahun depan rasanya sulit, Pak, dengan kenyataan seperti sekarang. Tapi kalau diberi waktu beberapa ekstra dengan penyesuaian tadi, rasanya kita bisa mengejar itu. Lalu ada hal yang agak teknis, tapi ini menurut hemat kami berdampak dalam anggaran. Ketidakseragaman alutsista kita itu merepotkan dari sisi maintenance. Jangankan alutsista, armada bis saja itu kalau mereknya beda-beda, Pak, itu bagian montirnya itu repot, Pak, ngurusinnya. Karena armada bis saja, apalagi alutsista. Jadi kami melihat perlu ada konsistensi di dalam kita memiliki alutsista kita dari sisi jenis, merek dan lain-lain. Kemudian sudah mulai kita berbicara tentang perkuatan industri pertahanan kita. Kalau kita ingin dalam jangka panjang berbicara tentang negara yang berdaulat, maka mau tidak mau kita harus serius menangani ini. Dan ini kita rujuk apa? Tank Shopping nih yang bilang. Core-nya apa? Core-nya itu industri baja. Jadi kalau kita tidak serius kembangkan industri baja, perekonomian nggak akan bergerak, dan yang pasti industri pertahanan tidak akan bisa maju. Nah, kita harus kembali ke sana, dan kalau kita perkuat industri pertahanan, saya rasa ada potensi besar sekali untuk transfer teknologi dan lain-lain. Begitu, Mas Andi. Terima kasih, Mas Anies. Sekarang saya ingin mengundang satu penanya, Michael Batikiotis. Are you here? Silakan. Boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tolong mikrofon. Terima kasih Pak Andi. Pak Anies, I'll ask the question in English, but you can silakan jawaban dalam bahasa Indonesia. You have talked about a foreign policy that is more proactive and values-based. Can you elaborate on how much more normative and proactive your approach will be towards the issues that face Indonesia and Southeast Asia, certainly in Southeast Asia's largest conflict of Myanmar, and the geopolitical contest between the United States and China that affects the region, and finally the Middle East peace process? Could you elaborate a bit more on those three issues? Terima kasih. Jadi begini, kami melihat misalnya terkait dengan apa yang, sebentar Pak Michael, senang bisa ketemu, kami masih kuliah udah baca bukunya Pak. Thank you Pak. Pak Michael, kami melihat terkait dengan kenapa proaktif itu penting Pak. Karena kalau kita bicara tentang proaktif itu penting, maka kita akan membuat jajaran dalam artian korps diplomat kita, kemudian kita akan bisa membuat bangsa kita itu punya orientasi kepada global yang lebih tinggi. Harapan itu yang kita ingin dorong. Bahkan saya semenjak di kampus Pak Michael, saya selalu menganjurkan para mahasiswa untuk punya paspor. Anda kalau belum punya paspor, Anda belum jadi warga dunia. Dan terbang ke Singapura itu lebih dekat daripada terbang ke Medan. Dengan cara begitu Anda punya perasaan global. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di sisi policy, tapi di dalam mendorong masyarakat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan krisis-krisis yang ada di luar. Misalnya sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Ini kenyataannya.
kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Bill Clinton mencoba tahun 2000, dicoba dikumpulin. Sepakat tuh Ehud Barak di situ, Yasser Arafat di situ, two state solution disepakati. Pulang ke kampungnya masing-masing, breakdown. Tapi kita menyadari bahwa dari pengalaman kita ketika kita mencoba kemerdekaan dulu, tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian, nggak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMB diketok. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih. Ketika Jawa Tengah dikuasai bukan, tapi ketika proses negosiasi jadi. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun 2 tahun, usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka, itu nggak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius, bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Itu kalau faksi Syahrir dan faksi Soekarno nggak bersatu, nggak terjadi tahun Agustus 45 juga. Nggak terjadi. Faksi-faksi di kita tuh juga banyak juga. Tapi kalau tidak bersatu nggak jadi. Dan faksi-faksi di sana juga begitu. Jadi kami melihat Pak, pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkait dengan itu. Begitu ya Pak Michael, makasih. Selanjutnya saya mengundang Aderia, Pemret dari Southeast Asia Voice, tolong mikrofon. Terima kasih, thank you for the opportunity. Halo Pak Anies, saya Aderia. I'm the Editor-in-Chief of Southeast Asia Today, Excellencies, Bapak dan Ibu. I came here yesterday Pak, untuk mendengarkan pidato dari kandidat yang lain. Tapi dari kemarin dan hari ini saya belum melihat media itu masuk di dalam hal yang penting untuk foreign policy, your future foreign policy. Padahal kami sebagai media di Indonesia merasakan setidaknya yang berasa banget adalah saat ada perang Rusia dan Ukraina dan juga di Palestina Israel sekarang ini, kami mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari perspektif masing-masing negara. Jadi untuk Rusia dan Ukraine, I am in the same group with Pak Fasil. Where's Pak Fasil? Yeah, hi Pak. Yeah. So we got the perspective from the Ukrainian side. From the WhatsApp group, dan saat yang sama juga Russia Today dan media-media dari Russia juga reach out ke kami gitu untuk menyampaikan perspektifnya mereka. Begitu pula di di konflik Palestina Israel sekarang ini, kami juga mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari pihak-pihak yang terlibat di sana. Nah, tadi Bapak menyebut di dalam presentasi soal soft power diplomacy, yang menurut saya itu memang sangat penting. Kita sudah sangat visioner sekali tadi yang sudah disampaikan, target Indonesia ke depan, cita-cita Indonesia ke depan. Tetapi how to make Indonesian voice and Indonesian's perspective heard internationally? Apakah bagaimana pelibatan media dalam hal ini? Itu Pak. Terima kasih. Kalau di dalam PowerPoint kami, kalau boleh
tayangkan ulang slide sebelum ini, sebelum terima kasih, sebelum lagi. Nah ini dia, yang paling bawah. Kami melihat pentingnya ada pemulihan institusi, di sini terkait dengan media, penyehatan demokrasi, kebebasan pers, lalu pemberantasan korupsi. Ini garisnya. Jadi kami melihat satu, memberikan ruang untuk kebebasan pers. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menghadirkan Indonesia di dunia itu statement. Kalau program harus ada anggarannya. Dan kita ini tidak pernah serius mengalokasikan yang cukup untuk diplomasi global. Baik itu media, budaya, sosial. Itu piecemeal. Kalau ini menjadi strategi, maka semua harus alokasikan yang cukup. Dan menurut hemat kami, kalau itu dilakukan termasuk teman-teman media, itu dua. Satu, media domestik ke sana. Yang tidak kalah penting adalah mendatangkan media global ke Indonesia. Itu punya dampak yang luar biasa. Jadi misalnya kalau terkait dengan ada recent konflik di sini, di sebuah lokasi, maka atau recent event, negara itu memberikan kesempatan kepada media-media kita untuk bisa berada di sana, untuk kemudian bisa hadir di sana. Event-event kultural, event pendidikan bisa didorong untuk ke sana. Harus ada alokasi anggaran yang cukup. Selama ini itu kurang diberikan. Lalu exchanges in term of journalist, editor, menurut saya ini penting sekali untuk kita berikan kesempatan untuk bertukar. Sebagai ilustrasi Pak, kita pernah mendatangkan jurnalis sastra budaya dari Jerman dalam angka yang cukup banyak. Mungkin 20-30 mereka datang ke sini untuk berkeliling di Indonesia, menulis tentang sastra budaya Indonesia, dan itu dampaknya sangat besar. Jadi kami melihat teman-teman media punya peran, satu dijamin kebebasannya, yang kedua didukung program-programnya untuk bisa hadir di dunia internasional, yang ketiga jurnalis global bisa datang ke sini dan berada di Indonesia untuk waktu yang cukup panjang, dan itu membutuhkan keterbukaan dari kita untuk memberikan ruang ke situ. Begitu ya contohnya. Terima kasih. Sekarang akan membuka kesempatan buat floor bertanya. Saya akan mulai dari mungkin dari ambassador yang akan bertanya. Silahkan, you may from the ambassadors here from this group, if you have a question, you're welcome to raise the question in English, and then Pak Anies will answer in Bahasa Indonesia. Any taker from this group here? Okay. Oh, there's one name. Okay, please, your name and your country. Thank you. Microphone, sorry. Yeah. Thank you very much. I want to thank the center for this organization. I want to thank Pak Anies once again to meet us and the public. My question is very simple, which is your approach towards the European Union. Thank you very much. Sorry. I'm the Italian ambassador. Can you be a little bit more specific? There are some relations between European Union countries, member states, and the European Union and Indonesia. We have relations in many ways. There are a lot of opportunities between the two sides. I want to, and there are some other challenges. I wish to know which is your approach to this subject. Thank you. Thank you, Pak Dubes. Senang sekali bisa ketemu lagi. Beberapa waktu yang lalu we had gathering dengan para Dubes Uni Eropa, Pak Dubes Portugal menjadi tuan rumah pada waktu itu. Kita ngobrol diskusi cukup panjang tentang kebijakan-kebijakan
situasi domestik dan kebijakan global. Nah, kami melihat di dalam konstelasi global ini ada region-region seperti Amerika Utara, kemudian Eropa, Asia Timur, Afrika, yang di dalam, kalau bicara di kementerian itu sudah ada nomenklaturnya, udah ada direktorat-direktorat yang mengurusi itu semua. Menurut hemat kami perlu ada assessment ulang atas apa yang bisa ditingkatkan. Jadi 4 hal, Pak. Duduk bersama between EU and Indonesia. Focus on 4 things. What needs to be improved in the relationship between Indonesia and EU. Number 2, what needs to be corrected in our cooperation. Number 3, what needs to be stopped on what we're doing. And number 4, what new initiative we must pursue. So we have 4 agenda. If we sit together, outline, translate that into programs, translate that into activities, and then put that in our budget and engage civil society, engage the general public as well as state to actually execute those 4 issues. Tapi kalau if we don't do assessment and we're just going to do business as usual, attending ASEM, attending many of this meeting, tapi we're not going anywhere in terms of moving our relationship upward stronger. Nah, and that needs to be done not only with EU, actually, in our perspective, it needs to be done for other region. But in specific with EU, many potentials that we can do. And I think from our side, if we are being proactive, we will benefit a lot. Why? Because this polarized world, dengan situasi yang, dengan situasi yang terpolarisasi, kami melihat penting sekali bagi Indonesia untuk bisa menjangkau Uni Eropa, untuk bisa menjangkau Amerika lagi, lebih kuat lagi, untuk menjangkau region lain, sehingga Indonesia memiliki mitra yang lebih setara di dalam kita melakukan pembangunan domestik dan di dalam kita berinteraksi di skala global. Begitu, Excellency. I hope I satisfy your curiosity. Thank you. I'm going to turn to this side. Okay, already see two hands here. Tolong mikrofonnya. The lady first. Mungkin ada satu nih, SEPA kita harus dituntaskan pembahasannya. SEPA dengan apa? Dengan EU, sehingga itu complete, selesai kira-kira gitu. Oke, yuk. Hello, Pakanis. My name is Amanda Hodge. I'm a journalist with the Australian newspaper. Thanks for coming today, and I've enjoyed your talk. I'm interested in what you're talking when you were referencing a previously transactional or Indonesia's transactional foreign policy, wanting Indonesia to become a more global, a more active global citizen. You referenced being a participant in organisations like the OECD, in the G20, in the UNGA, and you also referenced the Bandung Spirit and the non-aligned movement. We've seen in recent years another founder of the non-aligned movement, India, joining an important minilateral in this region, the Quad. I wonder if Indonesia's free and active policy, as you see it, precludes Indonesia from perhaps joining where it could take advantage of one of these new minilateral organisations, whether it be the Quad or AUKUS or one of these. Apa saja organisasinya tadi disebut? Yang AUKUSnya apa ya? Bidangnya apa? Oh ya, yang itu. Tapi thank you for the questions.
I would rather see Indonesia participating more on international institution or cooperations with regard to economic activity at this point, instead of on, and that is leaning toward security or leaning toward non-economic activity at this moment. So, for instance, if if we have an opportunity that we are now pursuing OECD, for instance, then it is something that we need to push. But if we are engaging more on the military and power related cooperations, it may shift our core principles of neutral, non-aligned state. And I think we need to maintain that status. But if we're able to engage with international cooperations like OECD, for example, we will benefit as much as they benefit from our presence. That would be my response. Okay, that was I think the microphone, the next person, yeah. And I'm going to turn to that side afterwards.